Ya, assalamualaikum brother and sister, pembaca setia Indorat.com. Jadi kali ini saya akan membuat vlog tentang Honda CBR 250 RR, yang mana saat ini hujan ya. Jadi saat ini saya akan mengeksplor secara lebih dalam tentang dashboardnya. Jadi review yang lain nanti akan saya susul nanti. Jadi kali ini saya akan membicarakan dulu tentang dashboardnya ya. Kita lihat CBR 250 RR ini sudah jauh lebih resi dari pendahulunya yang dari Thailand itu ya, CBR 250R satu silinder. Jadi yang baru ini sudah jauh lebih resi dengan suspensi upside down merek Showa ya, dan juga dia sudah pakai stang under yoke. Jadi dia di bawah yoke ya, di bawah garpu, di bawah segitiga. Nah, kita lihat dulu di sini ada apa saja. Mundurin dulu ya biar kelihatan ada cahayanya. Nah, sini enak. Nah, jadi di sini ada, kalau di dashboard ini ada pas beam ya. Jadi dia pas beamnya ke bawah gitu. Buat yang biasa pakai motor Yamaha atau motor-motor Honda yang dulu, pasti ketukar ini. Ini riding mode coy. Gitu. Nanti akan saya jelaskan itu yang secara lebih lanjut. Nah, lalu ada lap time. Lap time ya. Lap time, ada klakson. Dan di sini di bawah ada juga sen. Nah, lanjut ke sisi kanan. Sisi kanan di sini ada tempat untuk minyak rem. Lalu di sini ada stop engine dan start engine. Jadi kalau dia mau menyalakan, dia tinggal ke bawah. Kalau mau matikan, dia tinggal ke atas. Gitu. Di sini ada kontaknya. Dan ini tuh keren banget ya brosis. Jadi segala macam di CBR 250 RR ini keren gitu. Terus juga dia sudah menganut kunci immobilizer. Jadi dia sudah pakai kunci yang wave lock. Jadi brosis nggak akan bisa membobolnya dengan kunci T atau semacamnya. Jadi dia akan langsung terkoneksi dengan ECU, dan brosis nggak akan bisa membobolnya, kecuali nggak bisa akan menyalakannya lagi kecuali brosis membawanya ke dealer Honda Wing terdekat untuk di remap ECU-nya. Jadi ini harus pakai kunci dari dia sendiri gitu. Terus kita nyalakan. Tek. Nah, ini CBR ya. Awalnya dia kata-katanya CBR. Nah, di sini kita lihat ya brosis ya. Panel speedometer CBR 250 RR ini cukup lengkap. Jadi yang pertama ini ada tombol engine on atau apalah ini namanya. Lalu ada netral, tombol netral. Lalu kita balik ke tengah. Di sini ada bar RPM yang menunjukkan angka hingga 16.000 RPM dan rate line-nya di 14.000 RPM. Gitu. Jadi ini benar-benar overbore murni yang rate line-nya itu di tempat yang benar-benar tinggi gitu. Jadi 14.000 RPM itu tinggi banget menurut saya. Dan ini mengingatkan saya kepada CBR 600 RR yang dulu pernah saya bawa juga. Jadi emang rate line-nya itu di 14.000 ya rate line-nya. Tapi amannya sih di 12 sampai 13.000 ya untuk dapat performa maksimal gitu. Nah, lalu di tengah sini ada panel ini namanya speedometer. Jadi dia akan di sini cukup luas panelnya. Jadi dia ada 3 digit di sini. Pastinya 3 digit. Jadi brosis bisa lihat sampai 180 kpj. Lalu di sini ada mode. Kita lihat di sini ada 3 riding modes. Jadi di sini ada mode ya. Kita tinggal pencet yang ini brosis. Yang tadi saya bilang tempat untuk pas beam. Di sini untuk mode. Nah, gitu. Jadi kita bisa lihat Sport Plus, Comfort, dan Sport. Nah, masing-masing kegunaannya ini berguna banget brosis untuk harian terutama ya. Nanti akan saya bahas di artikel gitu. Artikel Indorat.com ya. Jadi benar-benar berguna. Jadi brosis nggak akan merasa salah satu fitur ini terbuang sia-sia gitu. Ya. Lalu di tengah ada clock. Ada gear indikator juga.
Jadi brosis bisa naikin misalnya gini ya, ya gitu, nanti dia sampai 6, terus ada kilometer. Nah di sini kita bisa milih mode select dan set. Nah kita select apa, misalnya trip A nya misalnya 400 kilo, trip B nya segitu. Nah ini untuk apa namanya, average kilometer per liter itu BBM ya brosis. Nah ini trip A nya saya cuma dapat segini average ya, 16,4 km per liter. Cukup boros ya, karena saya makainya juga lumayan parah gitu. Nah ini 24,4 liter pakainya di trip A, totalnya 445 ya. Lalu ini ada clock, saya nggak ngerti juga cara settingnya, namun nanti akan saya coba setting lagi. Nah kalau kita pencet tombol set apa ya, kita pencet yang lama, oh nggak ada. Lalu kita pencet 2 kali, coba dua-duanya. Nah ini bisa, bisa. Jadi ini kita bisa setting ini brosis ya. Kita bisa setting jam. Misalnya sekarang jam berapa? Misalnya sekarang jam 8. Nah kita setting dulu coba. Misalnya sekarang jam 8 ya. 8. Misalnya jam 8.40 ya. Lalu ke bawahnya ini ada apa nih ya, trip A. Nah itu cara setting jamnya. Jadi dipencet dua-duanya ini, ditekan dengan lama gitu, nanti udah muncul gitu. Nah apalagi ya, lalu ini juga ada lap time ya brosis. Jadi dia bisa, misalnya kita pencet apa kemarin ya, nah jadi dia ada lap time nya. Nah gitu, jadi dia taruh kemarin lap time gimana tuh. Jadi lap time itu dia bisa langsung merencatat waktu terbaik kita dalam, misalnya kita lagi ngelakuin race gitu, atau kita ngelakuin mencatat top speed, atau mencatat waktu yang bisa kita dapatkan dari kita jalan itu. Nah gitu, misalnya kita menempuh berapa ratus meter dengan berapa menit atau berapa detik gitu. Nah, nanti itu bisa ada dari lap gitu, dari lap time gini. Nah lap, terus kita dengerin suara klaksonnya. Suara klaksonnya nyaring, cuma masih terlalu seperti motor biasa ya. Jadi lebih bagusnya sih diganti dengan klakson motor sekarang gitu. Oke, kita dengerin apa lagi ya? Dengerin suara mesinnya mungkin. Kita nyalain aja, tinggal diturunin brosis ke bawah. Ini dia suara mesin dari CBR 250RR. Mesinnya 250 cc DOHC dengan konfigurasi inline twin, 4 valve per silinder. Jadi tenaga yang dihasilkan sendiri sampai 38,7 horsepower. Jadi ini lumayan besar untuk motor 2 silinder ya brosis. Untuk 2 silinder inline ya. Kita tahu kompetitornya seperti Yamaha R25 itu bermain di angka 36 horsepower. Dan Ninja kita tahu dia bermain di angka 32 horsepower. Jadi CBR ini termasuk yang paling besar ya brosis ya. Kita tahu karena memang dia lahir belakangan. Nah, suara knalpotnya kita dengerin. Dengerin ya suara knalpotnya. Mesinnya ini juga enak brosis ya. Nah jadi kali ini kita konsentrasi dulu ke
km ya. Jadi saat pertama dinyalain dia tadi comfort, tadi pertama nyalain tuh sport. Nah gitu. Mungkin nanti ini bisa di saving. Oke, saat semuanya udah. Jadi ginilah dashboard dari CBR 250RR, dan review sedikit ya. Nanti full reviewnya akan saya lakukan lagi di video selanjutnya. Untuk semua reviewnya, ini baru bagian dashboard aja. Oke, selamat siang, dan kali ini lagi siang tapi hujan. Terima kasih sudah menonton. Ini dia CBR 250RR warna grey non ABS terbaru ya. Jadi kalian bisa lihat lagi reviewnya nanti di blog indoride.com. Oke, thank you, see you, bye bye.